Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada untayan kalimat yang paling pantas untuk senantiasa terucap dari lisan kita di pagi yang berbahagia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa merayakan hari raya Idul Kurban tahun 1447 Hijriah. Tentunya tak lupa pula kita sampaikan salam serta salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi sekaligus Rasul, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan kita dalam segala lini kehidupan dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Id pada pagi hari ini, maka sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada pagi hari ini. Insyaallah imam salat Id akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustaz Sukriyanto S.Pung C.T.Qid. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan khutbah Id yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ajuddin Senior. Setelah seluruh rangkaian salat Id selesai, maka insyaallah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 17 ekor sapi. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan kursus kilat tentang tata cara pelaksanaan salat Id itu sendiri yang insyaallah akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Abdul Rahim MS. Demikian penyampaian kami. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang berbahagia, ucapan yang paling indah yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini adalah ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh bahagia ini guna melaksanakan salat Idul Adha. Lalu pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan suri tauladan kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, seperti biasanya setiap kita akan melaksanakan salat Id, kita akan dituntut tentang tata cara pelaksanaan salat Id. Olehnya itu, di sini adalah saya menyampaikannya. Salat Id itu terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbirnya kecuali takbiratul ihram. Begitu pula rakaat kedua ada 5 takbirnya kecuali takbir peralihan dari sujud. Untuk jelasnya saya peragakan. Pertama-tama kita berniat dengan membaca usalli sunnat Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, takbir untuk masuki salat Id itu sendiri. Selanjutnya kita bertakbir 7 kali, dan di antara setiap takbir kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 7 kali di rakaat pertama. Selanjutnya di rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud pada Allahu Akbar, ini namanya takbir peralihan dari sujud. Selanjutnya kita bertakbir 5 kali, dan di antara setiap takbir kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 5 kali di rakaat kedua. Saya kira sudah jelas. Selanjutnya setelah selesai salat Id dilanjutkan dengan khutbah Id. Khutbah Id dan salat Id itu terdiri dari satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh itu kepada jemaah bahwa jangan ada yang bertanya dulu untuk mendengarkan khutbah Id. Disampaikan kepada jemaah, apabila hadir berada di atas mimbar, maka tidak diperkenankan lagi untuk bercakap-cakap satu sama lainnya. Dengan apabila ada yang bercakap-cakap, maka sia-sia ibadahnya, dan apabila sia-sia, maka tidak ada pahala baginya. Demikian, dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuki salat Id. Wassalatu jami'an rahimakumullah. Wassalatu la ilaha illallah. Allahu Akbar.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحج إلى بيت الحرام على أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tak terasa dan tak terduga, waktu yang begitu cepat bergulir dari detik, menit sampai jam hari. Hari ini kita sudah berada Idul Adha. Kemarin saudara-saudara kita melaksanakan wukuf sebagai rukun haji. Mereka saat ini sudah berada di Mina untuk melaksanakan rangkaian hajinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, saya sampaikan lewat mimbar ini, mari kita tingkatkan kerinduan kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini panitia masjid diberikan judul khutbah saya, yaitu dengan tema kurban ikhlas untuk Allah, peduli untuk sesamanya. Jamaah yang saya hormati, untuk kita cinta kepada Allah, kurban merupakan perintah kasih sayangnya Allah. Jadi bagi siapa yang kita cinta kepada Allah, tidak ada tendensi lain, tidak ada polarisasi lain untuk melaksanakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad kepada umatmu, sadaqallah, Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Tidak ada orang melaksanakan salat 5 waktu. Tidak ada orang melaksanakan haji dan umrah. Tidak ada orang melaksanakan kurban. Allah tidak pernah jatuh bangkrut. Allah tidak pernah miskin. Allah tetap Allah.
Kenapa? Karena Allah tidak pernah minta pertolongan kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, dalam ayat itu Allah katakan kepada Muhammad, sampaikan ikuti perintah Allah lewat Nabi Ibrahim. Sadaqallah, Allah Maha Kaya. Kemudian Allah katakan lagi, fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hanifah, agama yang sejuk, agama yang membahagiakan, agama yang menyenangkan, agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Kenapa? Wa ma kana muslim. Nabi Ibrahim adalah sosok yang bukan orang muslim. Kenapa? Beliau diberikan cobaan oleh Allah. Beliau dengan sabar ikhlas karena Allah. Ini sosok yang perlu diteladani. Beliau diberikan ujian berkali-kali, silih berganti satu dengan lain, bagaikan musibah, cobaan terdaftar. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah goyah sedikit. Ujian yang pertama, beliau diberikan cobaan di saat menikah. Bertahun-tahun tidak dapat mememannya, bertahun-tahun tidak dapat anaknya. Beliau adalah seorang nabi, padahal Nabi ud'uni astajib lakum, minta kuberikan, minta kusayangi. Tapi kenapa beliau tidak dapat anak? Luar biasa sabarnya, luar biasa ikhlasnya, luar biasa beliau cobaan bertubi-tubi. Apa beliau putus asa? Tidak. Beliau kecewa? Tidak. Beliau tetap ikhlas menjalankan perintah Allah. Sampai 80 tahun Siti Sarah sudah lempar handuk. Sayangku, kita kan Nabi. Saya tahu tidak ada lagi keturunan. Kayak saya sudah tidak ada lagi tanda-tanda saya mau melahirkan. Bagaimana kalau menjadi generasi lagi untuk menikah lagi? Nabi Ibrahim menjawab, tidak. Kalau memang ini takdirnya Allah, biarlah. Dia berkata, suamiku, jangan. Pikirkan generasi ke depan. Menikahi. Dia bilang tidak. Tawarkan ketiga lagi. Menikahi. Terpaksa dia diakan. Dengan siapa saya menikah? Dengan budakmu. Bukan pembantu, budak. Siapa itu? Siti Hajar. Subhanallah. Karena beliau ikhlas, beliau sabar, perintah Allah dia kerjakan. Penderitaan terasa nikmat, cobaan terasa indah. Beliau menikah. Setelah beliau menikah, ternyata benar-benar sengsara membawa nikmat. Beliau hamil. Tidak sampai bulan informasi. Karena Siti Sarah karena ikhlas, sama-sama karena ikhlas. Subhanallah. Nabi Ibrahim ikhlas, Siti Sarah ikhlas, Siti Hajar hamil. Informasi berikutnya, Siti Sarah pun hamil. Siti Hajar hamil, Siti Sarah hamil, dua-dua hamil. Melahirkan, Siti Hajar melahirkan Ismail dan Siti Sarah melahirkan Isa yang ada sekarang. Mereka itulah tantangan kita ini. Jamaah yang saya hormati, beliau luar biasa. Sudah demikian, mereka dipisahkan lagi. Cobaan yang kedua, buah hati sudah baik lahir, dipisahkan karena ada perselisihan sedikit. Wajah-wajah sudah mulai konflik terjadi. Beliau dipindahkan ke Makkah. Subhanallah. Setelah beliau besar, beliau diberikan cobaan oleh Allah lagi. Apa penyebabnya?
Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling ikhlas karena Allah. Ini perlu kita contohkan. Ingat, inna a'taina al-kautsar. Sesungguhnya akan berikan kepadamu umat Muhammad yang ada di dekat Masjid At-Taubah ini nikmat rezeki yang banyak. Jangan lupa fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat karena Allah. Cukup belum? Berkorbanlah supaya ibadah kita, kecintaan Allah kepada kita. Berkorbanlah sebagai ibadah untuk Allah. Dua kalimat ini bapak-bapak dituntut saat ini. Kalau kita benar-benar ikhlas, bukan cuma salat, berkorban. Nabi Ibrahim, apa buktinya beliau? Sudah diberikan cobaan, dia tidak kapok. Beliau berkorban. Apa korbannya beliau? 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor, kalau di sini kambing, 1000 ekor kambing. Kalau dirupiahkan 25 miliar. Tidak ada di kota Makassar se-Indonesia berkorban 25 miliar. Nabi Ibrahim. Sampai-sampai semua umatnya kagum, malaikat arsy Allah pun kagum. Beliau berkata, ini bukan milik saya, ini cuma titipan Allah. Jangankan ini wahai umatku, seandainya Allah berikan anak kepada saya, anakku pun butuh kurbankan. Kalau memang perintah Allah. Bayangkan bapak-bapak. Dan ini dia buktikan. Kita kalau sudah berjanji, lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau Ibrahim berjanji, betul-betul beliau kerjakan. Di saat hari nahar kemarin, hari Tarbiyah tanggal 8, beliau dimimpikan oleh Allah, janjimu korbankanlah anakmu. Dia bangun, dia berpikir, hari Tarbiyahnya hari pikir-pikir dulu, dari Allah atau dari setan. Kalau dari Allah ini, anakku cuma satu, saya mau korbankan. Hari kedua lagi, tanggal 9, wukuf. Akhirnya yakinkan, perintah dari Allah. Hari tanggal ke-10, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Beliau pergi ke Mina, bawa anaknya Ismail bawa korban. Di saat beliau bawa, iblis tetap kepanasan. Kalau seandainya dia korbankan, mati, tidak ada temanku di neraka. Dia bunuh. Nabi Ibrahim jangan korbankan. Puluhan tahun kita berdoa, puluhan tahun kita menunggu, ada di anaknya, janganlah korbankan. Nabi Ibrahim marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lempar di setan. Terjungkit lari. Itu minta orang tadi haji, pasti dilempar kalau ada di Mina. Dia lari lagi kepada istrinya. Siti Hajar, kita tahu nggak bahwa anaknya yang dibawa itu suami kita itu dipotong lehernya? Katanya perintah Allah. Dia menjawab, kalau perintah Allah, jangankan anakku, saya pun siap dikorbankan. Tambah panas iblisnya. Lari lagi. Dia lari kepada anaknya. Anaknya pun sama menjawab, kalau memang perintah Allah, saya siap. Apa jawaban beliau? Ya bunayya, ini oratul manazir, amin adbahka, fantul mata. Sayangku, cintaku hidup. Semalam aku dan mimpi saya diperintahkan untuk kurbankan potong leher. Pikir-pikir Nabi, bagaimana pendapatnya? Subhanallah. Bahasa orang tua yang tidak ada kekerasan sama anaknya. Acok sini kok. Tadi malam saya perintahkan. Tidak. Kasih sayang bahasa tentang itu. Nah, tadi malam saya mimpi. Dalam mimpi saya korban
Saya cantik, saya cinta, saya sayang. Tapi jauh lebih saya sayang lagi perintah Allah daripada kita. Apa menjawab anaknya dan berkata, ya abadi fa'al ma tu'mar syahadatul insyaallah. Papa tidak mengatakan menolak, Pak, kerjakan, insya Allah Papa akan mendapat balasan menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Pak, hati siapa tidak mudah? Hati siapa tidak menangis? Puluhan tahun dia mencari buah hati belah jantung. Saat ini harus dia kembali. Seandainya anak nakal, bagaimana pendapatnya? Itu doa Nabi Ibrahim. Puluhan tahun doanya Rabbi apa? Dia Rabbana hablana min ajaduriyatina walana Rabbi habli nasalihin asfat ayat 100. Rabbi habli nasalihin. Ya Allah, berikanlah kelak anakku menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Puluhan tahun doa itu dia angkat tangan. Dia tidak mau, ya Allah, berikanlah anak yang cerdas. Anak yang cerdas tidak. Ya Allah, kelak dengan anak yang kaya tidak. Dia minta kelak menjadi anak yang soleh, dan ini pantas hasilnya tadi. Dikorbankan dia, silahkan Bapak, saya tidak tolak, silahkan. Tapi ada titipanku sebelumnya. Apa nih? Di saat Bapak mau potong leher, tolong Pak, tajamkanlah pisau Pak. Makanya Bapak-bapak di masjid ini kalau berkorban, tolong pisau yang tajam, kalau tidak haram memotong sapi. Tajam. Yang kedua permintaannya, kalau anda Papa menggeret paling kalah wajah di tempat lain, nanti Papa bersedih tidak bisa menjalankan tugas. Subhanallah. Yang ketiga, Bapak ulurkanlah tangan supaya jangan kena darah. Keempat, Bapak kutipkan salam. Jangan lalu ada teman-temanku seumur lewat di depan rumah supaya mamaku tidak ingat kepada saya. Terakhir, salam dan sujud kepada ibunda tersayang. Selamat jalan berpisah. Karena perintah saya rela, nanti kita akan ketemu nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang saya. Oleh sebab itu Bapak-bapak sekalian, sekarang mari kita bertanya Bapak-bapak, kalau memang Nabi Ibrahim berkorban seperti anak, apalagi cuma sapi, sudahkah Bapak-bapak menyatakan beriman seperti Nabi Ismail? Ibrahim ikuti perintah Allah. Allah mengingatkan, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai iman sempurna. Bapak-bapak yang ada di masjid ini, sebelum menafkahkan sebagian harta, berkorbanlah karena Allah. Subhanallah. Hadis kedua kata Nabi, makalah usatan falaikah. Siapa orang yang mampu, ada uangnya, tidak mau berkorban, la musallana, jangan lapor dekat tempat salat. Bapak-bapak yang ada punya uang dan tidak ada. Tidak ada ya Allah, tidak ada ustaz, tidak mampu kan. Tapi kalau HP-nya iPhone 15 juta, tidak sampai 3 hari pasti ada pengganti. Tapi kalau berkorban 2,5 juta, banyak alasannya. Padahal itulah akan menjadi saksi jauhnya. Bituruniha, tangguhnya, wasyariha, bulu-bulunya, 1 bulu 1 pahala. Masya Allah, betapa banyak pahala yang Bapak-bapak yang akan masuk surga dengan ringan seperti kilat menuju surga Jannatul Firdaus. Siapa? Mereka yang berkorban. Dan yang terakhir, kukunya. Ketika ini tidak ada yang makan, tidak ada sop yang nama sop tanggung, sop. Tidak ada Pak, sop bulu tidak ada Pak. Tapi itu justru bermanfaat daripada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah itu yang berbanyak. Timbul pertanyaan, bisakah anak-anak kita seperti Nabi Ismail 20 tahun yang akan datang, 30 tahun bapak-bapak ibu bersama ustaz itu sudah menjadi tulang belulang dalam kubur? Bisakah anak-anak kita datang ke masjid
ya Rabbi filiwan walidayya ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah kedua orang tuaku. Bisa warhamhu kama rabbayani saghiran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kerinduan kasih sayang sebagaimana mereka mencintai saya semakin kecil. Doa ini bisa kita antarkan. Selanjutnya Bapak, bisakah anak-anak kelak menjadi anak yang sudah kaya, pejabat, seorang yang terhormat? Masih ingat bapak-bapak yang sudah tak tiada lagi? Masih ada yang kita di saat penyumbangan, ini untuk saya, ini untuk istri, ini untuk anak-anak, ini untuk bapakku, untuk mamaku, masih ada. Jawaban saat ini kita siapkan generasi kita. Di saat kita berkorban, datang anak-anak kita sudah dari pejabat, 30 tahun akan datang. Dia menyatakan, terus miskin wanita mana? Saya, tolong korban ini untuk atas nama saya. Nama kedua atas nama istriku, nama ketiga atas nama anak-anak, nama keempat atas nama almarhum bapak, yang kelima atas nama almarhum mama. Itu baru anak-anak yang saling kita siapkan. Itu baru dikatakan anak yang saleh dan salehah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Makanya bapak sekalian, tidak bisa jawaban kita siapkan ini, kecuali mulai saat ini. Hari ini, detik ini, siap menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa tadabburin. Fataqabbal innaka antal samiul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innahu qareebun mujibud da'watil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, di akhir khutbah kami ini ya Allah, kami mohon ridha dan maghfirah dan ampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami, orang tua kami, ayah kami menjadi ayah seperti sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah. Jadikanlah ibunda kami seperti ibundanya Siti Hajar dan Siti Sarah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kelak 20-30 tahun yang akan datang kami sudah tak tiada. Jadikanlah anak-anak kami seperti Nabi Ismail alaihissalam ya Allah. Menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh. Ya Allah, selama ini kami kepala dari kaki, kaki dari kepala hanya untuk anak-anak kami. Saat ini mungkin sudah tak tiada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibunda kami ya Allah. Ampunkanlah ibunda kami ya Allah. Ampunkanlah ibunda kami ya Allah. Ibunda yang tak terganti dalam hidup kami ya Allah. Beliau yang melahirkan kami 9 bulan 10 hari. Tidak pernah ibunda keberatan, tidak pernah ibunda menyesal, tidak pernah ibunda meratapi, walaupun tidurnya menderita. Beliau hanya berdoa ya Allah, sekalipun penderitaan seperti ini, tapi bahagia ya Allah. Jika sebentar lahir ya Allah, selamatkanlah anakku menjadi anak yang saleh dan saleh. Tapi memang kalau cuma satu yang diselamatkan ya Allah, biarlah aku kembali ke kampung ya Allah. Asalkan anak-anakku anak yang selamat ya Allah. Wahai anak-anak sekalian yang masih ada punya orang tua, berbaktilah. Saat ini kalian belum merasakan bagaimana sedihnya di saat lebaran seperti ini. Saudara-saudara kita mereka pulang demi cium tangan orang tua. Kita sekarang yang sudah tak tiada, hanya air mata yang berlinang. Masuk di kamar melihat jas baju bapak ibu tergantung.
tetangga-tetangga mereka senang dengan orang tua, mereka gembira, saling berpelukan. Kita berpelukan dengan air mata. Ya Allah, ampunilah orang tua kami yang sudah tak tiada dan masih hidup, ya Allah. Di saat beliau melahirkan ibunda, darah campur air mata, satu tetes darah bisa tergantikan dalam kehidupan. Begitupun ayah kami, kadang-kadang tidak lihat terbitnya matahari, cepat-cepat di tempat kerja untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anak di rumah. Betapa indahnya dua orang sosok ayah dan ibu punya peranan sudah dibenarkan dalam kehidupan. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di yaumil kiamat bersama tokoh-tokoh orang tua yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna wa khasirin. Ya Allah, berilah kesempatan, berilah kekuatan untuk menafkahkan diri kami untuk beribadah di rumah Allah sampai dicabut nyawa kami bersama-sama bersama suami, istri dan anak-anak di rumah ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.